Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pelajaran IPA kita akan membahas mengenai benda tunggal dan campuran. Nah, sekarang kita sudah sampai di tema 9, subtema 1. Jadi, silahkan dikeluarkan dulu buku paketnya, kemudian catat materi-materi yang perlu dicatat. Silahkan disimak dengan baik ya. Nah, semua benda yang ada di sekitar kita termasuk materi. Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Ustazah ulang, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan campuran. Jadi materi ini adalah sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, kemudian materi ini dibedakan menjadi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Nah, zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis, jadi materinya sama, bahannya sama. Contoh, air, kemudian garam, gula, dan emas 24 karat. Jadi air, garam, gula, dan emas 24 karat terdiri dari materi yang sejenis. Jadi materinya sama, itu disebut dengan zat tunggal. Kemudian zat campuran merupakan zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Campuran dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Ustazah ulang, zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Jadi ini adalah perbedaan zat tunggal dan juga zat campuran. Kalau zat tunggal itu hanya terdiri atas sejenis atau satu jenis materi atau materi yang sejenis. Kemudian kalau zat campuran itu adalah terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Seperti itu. Terus kemudian zat campuran itu dibedakan menjadi campuran homogen dan juga campuran heterogen. Nah, pertama kita akan membahas mengenai campuran homogen terlebih dahulu. Campuran homogen merupakan campuran yang penyusunnya tercampur sempurna. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna. Pada campuran homogen, zat campurannya atau zat penyusunnya ini tidak dapat dibedakan. Contohnya, air sirup ini terdiri atas air, kemudian gula, kemudian gulanya larut pada air tersebut, maka itu menjadi satu campuran atau satu kesatuan yang tidak dapat dibedakan lagi zat penyusunnya. Kemudian contohnya air garam. Jadi misalnya kita memasukkan garam ke dalam air, maka garam tersebut akan larut ke dalam air sehingga kita tidak bisa membedakan zat penyusunnya. Karena ketika kita diamkan tidak terdapat endapan. Kemudian selanjutnya yaitu udara, perunggu, dan juga kuningan. Ini merupakan campuran homogen. Jadi campuran yang zat penyusunnya tercampur secara sempurna. Kemudian campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna. Pada campuran heterogen, zat penyusunnya masih dapat dibedakan. Contohnya campuran air dengan kopi, air dengan tepung, dan air dengan pasir. Jadi campuran heterogen ini merupakan campuran yang zat penyusunnya itu tidak tercampur secara sempurna. Beda dengan campuran homogen. Campuran homogen, maka zat penyusunnya tercampur sempurna, sedangkan campuran heterogen tidak tercampur secara sempurna. Contohnya apa? Yaitu ketika kita membuat segelas kopi. Ketika kita diamkan, maka kopi akan mengendap di bagian bawah gelas. Jadi kita masih bisa membedakan adanya kopi, kemudian adanya air. Seperti itu. Kemudian begitu juga berlaku dengan air dengan tepung.
ketika kita memasukkan tepung ke dalam air dan juga kita mengaduknya, kita diamkan, maka tepung akan mengendap. Dan juga dengan air dengan pasir. Jadi campuran-campuran ini tidak tercampur dengan sempurna, maka disebut dengan campuran heterogen. Jadi ini merupakan perbedaan antara campuran homogen dan juga campuran heterogen. Nah, air mineral merupakan materi berbentuk cairan. Air mineral termasuk zat tunggal yang berupa senyawa. Jadi air mineral yang biasa kita minum atau kita gunakan untuk kehidupan sehari-hari itu termasuk zat tunggal yang berupa senyawa. Jadi air mineral itu merupakan zat tunggal karena terdiri dari materi sejenis. Kemudian minuman ringan manis sama dengan air mineral. Minuman ringan manis adalah materi yang berbentuk cairan. Minuman ringan manis merupakan zat campuran homogen karena dia tercampur secara sempurna. Maka minuman manis yang biasa kita beli di toko atau di swalayan itu termasuk zat campuran homogen karena dia bisa tercampur secara sempurna. Kemudian secangkir kopi sama dengan minuman ringan. Secangkir kopi adalah materi yang berbentuk cairan dan merupakan zat campuran heterogen. Jadi kopi, 1 gelas kopi itu merupakan zat campuran heterogen. Mengapa? Karena dia tidak tercampur secara sempurna. Jadi tidak tercampur secara sempurna sehingga kita diamkan dia akan membuat endapan seperti itu. Jadi kita masih bisa membedakan antara kopi dan juga jenis airnya. Nah, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Tadi kita sudah bahas di awal, banyak jenis materi di lingkungan sekitarmu. Misalnya air, kemudian batu, pasir, tanah, kayu, besi, emas, plastik, oksigen atau udara. Materi yang banyak jenisnya tersebut dapat dikelompokkan menjadi benda gas, benda cair, dan juga benda padat. Jadi materi-materi ini bisa kita temukan di lingkungan sekitar kita. Nah, materi ini terbagi menjadi beberapa kelompok, menjadi benda gas, kemudian benda cair, dan juga benda padat. Selanjutnya, zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau materi. Zat tunggal atau disebut zat murni adalah zat yang komponen penyusunnya hanya satu zat atau satu materi seperti itu. Jadi ini disebut zat tunggal karena dia hanya tersusun atas satu zat saja. Zat tunggal dapat berupa unsur dan juga senyawa. Unsur adalah, perhatikan, zat tunggal dapat berupa unsur dan juga senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Unsur adalah, silakan dicatat jika perlu, unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Jadi dia tidak bisa dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana atau lebih kecil. Ada 2 jenis unsur, yaitu unsur logam dan juga non-logam. Contoh unsur logam adalah perak, kemudian besi, emas, dan platina. Adapun contoh unsur non-logam antara lain adalah hidrogen, oksigen, nitrogen, dan juga karbon. Ini adalah contoh dan pengertian dari unsur. Jadi unsur itu adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi menjadi zat yang lebih sederhana. Nah, contohnya itu ada unsur logam dan juga unsur non-logamnya. Selanjutnya, senyawa. Jadi unsur dan senyawa ini berbeda. Jika tadi unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana, maka senyawa adalah
zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Jadi unsur tadi itu, unsur ini dapat membentuk senyawa. Jadi senyawa ini adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Jadi campuran antara beberapa unsur itu akan dapat membentuk suatu senyawa. Contoh unsur senyawa adalah garam, air, dan juga gula. Garam, air, dan gula. Jadi ini adalah perbedaan antara unsur dan senyawa. Unsur itu memang tidak bisa dibagi menjadi zat yang lebih sederhana, tapi dia bisa digabungkan untuk membentuk suatu senyawa. Silakan dicatat apabila perlu. Nah, zat campuran adalah zat atau zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas dua atau lebih zat atau materi. Jadi zat campuran ini tersusun atas beberapa dua atau lebih zat atau materi, seperti itu disebut dengan zat campuran. Beda lagi dengan zat tunggal tadi, karena zat tunggal itu hanya terdiri dari materi yang sejenis. Jadi satu materi saja. Kalau zat campuran ini tersusun atas dua atau lebih zat atau materi. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas zat campuran homogen dan juga zat campuran heterogen. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas zat campuran homogen dan juga zat campuran heterogen. Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Zat campuran homogen adalah campuran yang terdiri atas dua materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Contoh campuran homogen seperti yang tadi sudah Ustazah jelaskan, yaitu sirup. Sirup itu adalah campuran antara gula, perwarna, dan juga air. Nah, dia akan menjadi satu kesatuan yang kemudian ketika kita gunakan atau kita minum itu tidak bisa dibedakan lagi karena dia sudah tercampur secara merata. Kemudian selanjutnya yaitu larutan oralit. Larutan oralit ini terdiri atas campuran air dan juga garam dan udara. Udara ini merupakan campuran dari gas-gas. Jadi ini merupakan contoh zat campuran homogen, di mana zat campuran homogen ini adalah campuran yang terdiri atas dua jenis materi atau zat yang dapat menyatu secara merata. Kemudian zat campuran heterogen adalah campuran yang terdiri atas dua zat atau materi berbeda yang tidak dapat menyatu secara sempurna. Contoh campuran heterogen antara lain yaitu kopi tumbuk, air dengan tanah, dan air dengan minyak. Jadi ini merupakan contoh dari zat campuran heterogen. Jadi ini sudah tadi Ustazah jelaskan, yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Keduanya ini berbeda dan juga memiliki contoh yang berbeda juga. Nah, ini merupakan skema yang tadi materi-materi yang sudah Ustazah jelaskan. Jadi materi itu terbagi menjadi dua. Materi itu terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan juga zat campuran. Zat tunggal dibedakan menjadi unsur dan juga senyawa. Zat campuran dibedakan menjadi homogen dan juga heterogen. Perhatikan, materi terbagi menjadi dua, yaitu zat tunggal dan juga zat campuran. Zat tunggal dan zat campuran ini dibedakan menjadi dua lagi. Zat tunggal dibedakan menjadi unsur dan juga senyawa, di mana unsur itu contohnya adalah oksigen, nitrogen, karbon, dan juga tadi ada beberapa contoh lainnya lagi. Kemudian senyawa dibedakan menjadi garam, air, gula, dan juga beberapa lagi contoh lainnya. Kemudian zat campuran itu dibedakan menjadi homogen dan juga heterogen. Homogen itu contohnya sirup, oralit, udara, dan lain sebagainya. Kemudian heterogen terbagi menjadi air dan kopi, air dan tanah, dan juga air dan minyak. Jadi ini lebih ringkasnya lagi untuk materi pada hari ini. Silahkan dicatat apabila perlu biar nggak lupa ya. Oke, materi kita sudah sampai di sini dulu ya Kak. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.